Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Arti Alfian yang menyapa Anda di hari ini, hari Selasa 12 Oktober 2021 pendengar. Dan kita bersama di Lintas Makassar Siang, ada informasi di pengarus utaman gender untuk edisi hari ini terkait topik kita ya, kekerasan seksual berbasis gender. Kekerasan seksual berbasis gender, dan ini akan kita perbincangkan bersama dengan narasumber kita yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Ibu Meisi Papayungan, beliau adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pastinya juga ini pendengar, sebentar kami akan mengundang partisipasi Anda untuk bergabung, bertanya langsung atau mungkin ada komentar ya, melalui line telepon kami di 082133339440 atau bergabung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di 0811 400 222. Sesaat lagi pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Lagu mendua, salahkah bila rasaku menghilang dan aku tak lagi merasa engkau ada, dan cintaku seolah jenuh akan hatimu. Kasih, tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan ku sendiri. Cukup bagi diriku melukai hatimu. Kasih, tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan aku. Akan bahagia dengan dia yang lain. Tak perlu kau memohon untuk kembali, tak perlu kau memohon. Tiada lagi ruang di hatiku yang tersisa untukmu. Kasih, tinggalkanlah diriku untuk selamanya, biarkan ku sendiri.
Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Pengarus Utama Gender untuk edisi hari ini, hari Selasa ya, di 12 Oktober 2021. Dan kami juga menginformasikan untuk Anda pendengar kalau saat ini kami sedang live di YouTube RRI Makassar dan di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Dan seperti yang sudah kami informasikan tadi, topik kita di Pengarus Utama Gender untuk edisi hari ini, kekerasan seksual berbasis gender. Kekerasan seksual berbasis gender. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita pendengar, ada Ibu Meisi Papayungan. Beliau adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Kita langsung menyapa. Selamat siang Ibu Meisi Papayungan. Ya, selamat siang. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, sehat dan semoga selalu sehat ini. Iya, amin. Oke, untuk di Pengarus Utama Gender kali ini kita akan membahas seputar kekerasan seksual berbasis gender. Namun sebagai pengantar mengawali kebersamaan kita di Pengarus Utama Gender kali ini, mungkin bisa diinformasikan dulu kepada seluruh pendengar apa sebenarnya itu gender, Ibu Meisi. Silakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya sekarang kan isu kekerasan perempuan, kekerasan anak, kemudian di hal yang terpisah juga isu gender, pengaruh utama gender. Terus banyak yang kemudian bertanya itu hubungannya kayak gimana? Apakah ada pengaruh relasi gender terhadap terjadinya kekerasan tersebut? Nah, topik kita kekerasan seksual berbasis gender, mungkin perlu kita pahami dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan gender? Biasanya kalau masyarakat umum kan gender itu diartikan sebagai perempuan ya. Jadi kalau misalnya ada acara, oh ini acaranya gender, berarti perempuan, yang perempuan aja yang ikut. Nah, padahal sebetulnya gender itu adalah pembedaan peran-peran perempuan dan laki-laki. Jadi kalau kosakata bahasa Inggris sebetulnya seks dan gender itu biasanya dipakai untuk menunjukkan perbedaan jenis kelamin gitu ya. Jadi misalnya kalau ngisi absen seks female dan male gitu ya, perempuan dan laki-laki. Iya. Nah, dalam konteks ini maka yang dimaksud dengan gender adalah pembedaan peran perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi oleh sosial. Contohnya seperti apa? Kalau misalnya kita bicara seks itu berarti perempuan dan laki-laki punya peran masing-masing dan secara kodrati ya. Jadi misalnya kalau perempuan itu punya kekhususan yang tidak bisa dipertukarkan dengan laki-laki, misalnya bisa hamil, mempunyai indung telur gitu ya, terus kemudian bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui, di mana hal-hal ini tidak dimiliki oleh laki-laki. Ini perbedaan dasarnya. Ya, itu kalau seks ya. Jadi sedikit beda seks dan gender. Kemudian kalau laki-laki kan misalnya laki-laki itu punya sperma yang kemudian membuahi. Nah, itu tidak bisa dimiliki oleh perempuan. Jadi itu given ya. Nah, itu kodrati seksual, seks ya. Nah, kalau gender adalah peran-peran perempuan dan peran laki-laki yang merupakan bentukan sosial. Jadi selama ini misalnya kita memahami bahwa laki-laki itu tugasnya misalnya di rumah adalah pencari nafkah utama. Sementara perempuan atau istri menjadi pengelola rumah ya, dan tinggal di rumah. Begitu juga kemudian konstruksi sosial untuk pembedaan peran anak laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya dulu ya zaman-zaman orang tua nenek-nenek kita dulu yang ke sawah itu kan laki-laki ya, bapak dan anak laki-laki. Anak perempuan dan ibunya tinggal di rumah memasak, menyediakan makanan untuk. Nah, sebetulnya konteksnya sampai hari ini juga masih terjadi. Nah, masalah kemudian terjadi ketika peran-peran gender ini kemudian dianggap given kepada gender tertentu, misalnya perempuan. Ya, sehingga memunculkan relasi yang tidak imbang. Disinilah sebetulnya mulainya muncul permasalahan dengan relasi gender tersebut ya. Jadi secara umum itulah yang namanya gender ya, sudah dipaparkan tadi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali ke topik kita ini, Ibu Meisi. Sebenarnya ini apa itu kekerasan seksual berbasis gender? Gender kan kita sudah ketahui. Nah, kita masuk ini seputar kekerasan seksual berbasis gender. Iya. Jadi kemudian kekerasan seksual berbasis gender adalah kekerasan seksual yang terjadi yang punya relasi dengan peran-peran gender tersebut, ya, punya relasi dan punya hubungan akibat
relasi tersebut. Oke. Nah, misalnya sekarang ini lagi happening sebetulnya banyak kasus yang Betul. Lagi baik, viral. iya, baik terjadi di dalam rumah tangga maupun di luar ya. Yang ekstrimnya misalnya begini, banyak kemudian relasi baik dia sudah dalam hubungan suami istri maupun masih hubungan perempuan dan laki-laki ya. Banyak kasus-kasus di mana perempuan atau istri itu kemudian dieksploitasi malah oleh suami ya. Dan kemudian banyak kali itu kan bentuk kekerasan seksual ya. Sampai dengan trafficking sebetulnya itu memenuhi. Nah, di dalam rumah tangga sendiri saja yang sederhana misalnya paham bahwa istri itu juga harus selalu siap untuk menjadi pemenuh kebutuhan suami dalam konteks kebutuhan seksual. Kebutuhan seksual. Ya, yang kemudian banyak yang ekstrim itu menjadi marital rape. Artinya semacam perkosaan, pemaksaan seksual, hubungan seksual, hubungan suami istri walaupun suami istri yang dilakukan tanpa persetujuan istri. Jadi kekerasan seksual adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan ataupun bukan pemaksaan tapi tanpa persetujuan satu pihak. Jadi intinya meskipun dia adalah sebuah pasangan suami istri misalnya, tapi tanpa adanya persetujuan, ini juga bisa dikatakan kekerasan seksual berbasis gender, Ibu ya? Iya, sebetulnya fenomena itu ada, tapi kan karena dia menjadi isu domestik, isu kamar ya. Itu tidak akan muncul ke permukaan. Nanti ketika muncul kekerasan misalnya, kekerasan fisik ya, ataupun bentuk-bentuk kekerasan psikis yang lain, barulah kemudian itu menjadi bentuk kekerasan yang sebetulnya didasari dari relasi itu. Itu boleh dikatakan salah satu penyebab lah terjadinya kekerasan berbasis gender. Nah, mungkin bisa dijelaskan kembali ini kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Makassar, mengapa sebenarnya itu bisa terjadi kekerasan seksual berbasis gender ini, Bu? Iya. Nah tadi kemudian peran-peran gender itu kan tentu ada relasi ya. Betul. Ada konstruksi sosial di mana gender laki-laki dianggap lebih berkuasa, lebih dominan, lebih berhak ya terhadap satu gender yang lain. Perempuan itu lebih dikonstruksikan sebagai yang lebih lemah, harus nurut, harus patuh gitu kan. Nah, harus menerima. Nah, inilah yang kemudian menciptakan relasi yang tidak imbang, di mana kemudian dampak-dampaknya bisa terjadi kekerasan, termasuk salah satu bentuk kekerasannya adalah kekerasan seksual. Nah, contohnya ya, sekarang ini banyak sekali kasus kekerasan seksual anak, ya. Pelakunya siapa? Orang tua sendiri. Orang tua. Saya jadi miris kenapa bisa. Nah, ini sebetulnya harus jadi kajian kita. Kenapa orang tua, ayah menjadi pelaku kekerasan seksual? Apa yang salah dalam relasi orang tua dan anak gitu kan? Kemudian relasi suami dan istri. Ini jadi mengenali kekerasan, mengenali apalagi kekerasan seksual, sebetulnya sekarang tidak hanya terkait dengan proses hukum. Tetapi kami mengajak untuk mengenali lebih banyak terkait penyebabnya. Jadi apa yang mendasari relasi ini kemudian menjadi tidak sehat, bahkan menjadi pelanggaran hukum, betul ya kan? Nah, banyak sekali kejadian juga misalnya kakek-kakek pelakunya, kakek tetangga atau kakek langsung, paman dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara lagi relasi gender, ini anak perempuan memiliki dua kerentanan. Selain dia karena perempuan, gender perempuan, kemudian dia juga anak. Yang secara relasi tentu saja memiliki power yang lebih kecil daripada pelaku yang orang dewasa. Betul. Dengan power yang lebih besar. Nah, kemudian kenapa banyak yang bertanya kenapa ya banyak anak yang menjadi korban? Ya tentu saja karena mereka yang paling tidak mampu melindungi diri, ya kan? Dari segi kemampuan kayaknya susah ini ya, Ibu ya. Jadi paling empuk untuk menjadi sasaran kekerasan ataupun sasaran perilaku pemaksaan itu. Oke. Nah, ini dari kasus-kasus terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga anak yang dilayani di UPT PPA Sulawesi Selatan ini, mungkin bisa diinformasikan seberapa banyak ini kasus kekerasan seksual yang dihadapi dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulsel ini khususnya, Ibu? Iya. Kalau untuk di Sulsel sendiri tahun lalu itu kami menangani sekitar 170-an kasus. Cukup banyak ya? Iya. Tahun ini malah untuk periode Oktober saja itu sudah sekitar 167.
Nah, sementara masih ada beberapa bulan ke depan, jadi mungkin akan lebih dari Makin 200. meningkat ini dari tahun ke tahun, Ibu. Yes, betul. Dan kasus kekerasan seksual juga proporsinya juga meningkat gitu ya. Jadi range-nya biasanya itu per bulan ataupun per tahun itu range dari 20 sampai 30% dari kasus yang dilaporkan, ya. Nah, sebagian besar adalah kasus anak memang. Baik. Nah, ini sudah ada yang bergabung bersama kita. Tidak apa-apa ya Bu ya. Kita terima penelpon yang ingin bergabung di Pengarus Utama Jadar untuk edisi hari ini. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Dari siapa di mana ini Pak? Dari Wibi. Pak Wibi yang ada di Makassar. Silakan Pak Wibi, kami bersama dengan Ibu Meisi Papayungan, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, selamat siang Ibu narasumber. Iya, selamat siang Pak. Begini Bu ya, untuk kasus-kasus di Sulawesi Selatan ini, apakah Ibu juga bekerja sama dengan ini yang perlindungan anak Indonesia ini? Perlindungan Yang Anak Pusat ya? Ya, yang di ada Pak Merdeka Sirait atau Kak Seto. Oh, Komisi Perlindungan Anak mungkin ini. Ya. Iya. Kemudian apakah Ibu juga bekerja sama dengan pihak kepolisian? Oke. Dan apakah kasus-kasusnya juga sampai ke pengadilan seperti kasus di Luwu Timur itu? Apa Ibu juga mengawasi atau mengawal kasus itu? Ini sedang Yang terakhir, viral Bu, ini. yang terakhir ya, Iya. kita tentu prihatin dengan kasus di Aceh itu, di mana orang tua ayahnya yang melakukan pelecehan seksual terhadap anaknya kok dibebaskan oleh hukum syariah di sana. Ini kan sangat memprihatinkan sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak Wibi yang ada di Makassar. Memang ini kalau kita berbicara terkait kekerasan perempuan ini berbasis gender sangat-sangat panjang ya, susah untuk mencari titik tengahnya. Lantas bagaimana ini sebenarnya Ibu? Pertanyaan dari Ibu Pak Wibi yang ada di Makassar. Apakah memang perlindungan perempuan dan anak khususnya Provinsi Sulawesi Selatan ini sudah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Komisi Perlindungan Anak tadi, seperti yang disebutkan Pak Wibi, kepolisian bahkan pengadilan? Ini ada kasus yang sempat viral di Luwu ini bahkan menjadi sorotan ini media-media saat ini Bu. Silakan. Iya. Baik, terima kasih. Tentunya sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan atau melaksanakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak, kami berjejaring ya dengan seluruh lembaga yang ada terkait perlindungan perempuan dan anak, termasuk dengan Komnas Anak, KPAI, dan tentu saja di tingkat kementerian itu ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia ya. Nah, tentu kasus-kasus yang masuk ke ranah hukum tentu saja akan berkoordinasi dengan kepolisian, pihak kepolisian baik melalui Polres, kemudian Polda dan seterusnya ke Mabes Polri. Nah, semua kasus yang didampingi secara hukum juga akan diproses di pengadilan ya, setelah kejaksaan pengadilan. Nah, kami di hampir beberapa ya sekian persen kasus lah yang harus masuk ke dalam pengadilan juga kami dampingi ya, sampai dengan proses sidangnya itu vonis ya. Vonis ya. Nah, saya teringat kasus tadi Bapak sebutkan ya yang lagi viral, benar, aduh. Dan mungkin ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia juga sudah datang di Sulawesi Selatan kan? Ya, jadi semua lembaga ini sudah datang mengirimkan tim independen untuk melihat bagaimana sih prosesnya terjadi ya. Jadi tentu saja kita menghargai tugas masing-masing institusi, lembaga dalam penegakan hukum, kemudian juga peran-peran pendamping ya, termasuk juga misalnya teman-teman LBH karena merasa ini ada ketidakadilan. Nah, tetapi juga kami juga menyarankan karena kami selain melihat sisi hukumnya juga melihat sisi proses di masyarakat mulai pendampingan karena ini kita harus mempertimbangkan banyak sekali kasus itu tadi yang saya sebutkan bahwa kasusnya bukan cuman ketika dia muncul di ranah hukum, tapi kan ada serangkaian proses yang kemudian terjadi sebelum masuk ke ranah hukum. Nah, misalnya seperti yang di Luwu Timur itu kan ada panjang, ada proses panjang sebelum sampai ke situ dan kemudian apakah kita se-Indonesia ini semua menyaksikan proses yang terjadi di proses hukum, atau kemudian kita menjadi feedback bahwa ada misalnya ketidaklengkapan di dalam proses penanganan misalnya. Jadi nggak 100% dan 00 dan 100 ya kan. Ini seperti fenomena gunung es ini ya, berbicara seputar kekerasan seksual ini. Nah tadi soal relasi.
kita juga belum mungkin banyak orang yang tidak melihat juga bagaimana kejadian ini terjadi. Misalnya bagaimana sistem keluarga yang terbangun, misalnya hubungan sebelumnya, keadaan rumah tangga. Nah, itu semua sebenarnya berefek ke munculnya isu itu, gitu ya. Misalnya kan kemudian ya itu saya nggak mau masuk terlalu jauh, tetapi kami kemudian mengajak melihat semua masyarakat melihat kekerasan seksual ini tidak berdiri sendiri dan bukan hanya terkait hukum, tapi mari kita melihat underlying factors yang menyebabkan kejadian ini, kalau dia betul terjadi kejadian atau kenapa dia isunya jadi muncul gitu loh. Ya, nah sebetulnya ada satu kasus ekstrim yang saya ingin angkat ya. Oh ya, tadi semoga sudah menjawab yang ada di Makassar Pak tadi Wibi ya. Terima kasih Pak Wibi perhatiannya. Jadi ini Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulsel terus berjejaring dengan pihak-pihak terkait ya Pak Wibi ya. Bahkan sampai di pengadilan tadi sudah diinformasikan Ibu Messi kalau sampai jatuhnya vonis ya. Betul, Ibu Messi ya. Oke, yang lain ini bisa bergabung juga kembali untuk bertanya langsung dengan Ibu Messi Papayungan, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan pendengar di kebersamaan kita di Pengarus Utama Gender edisi hari ini dengan mengangkat topik kekerasan seksual berbasis gender. Sesaat lagi pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. FM Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi. Dia memang di hatiku, tapi kau juga di hatiku. Dia memang ku inginkan, tapi kau juga ku inginkan. Jika kau bertanya kepadaku tentang perasaanku padamu, aku pun tak tahu hati ini tak dapat menjawabnya. Maafkanlah aku belum bisa memilih di antara engkau atau dia yang ku cinta. Maaf beri aku waktu. Dan kini ku berdiri di antara dua kisah. Namun kalian kejar hati ini, paksaku memilih di antara dua insan yang ku
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi 94,4 FM Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di Pengarus Utamaan Gender untuk edisi hari ini Selasa 12 Oktober 2021. Kami masih bersama dengan narasumber kami pendengar, ada Ibu Meisi Papayungan. Beliau adalah Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu Meisi masih semangat memberikan informasi pastinya ya. Siap. Baiklah, kami juga akan mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Line telepon 082133339440 atau langsung berkomentar langsung di kolom komentar YouTube RRI Makassar dan di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali ke topik kita ini, Ibu Meisi, seputar kekerasan seksual berbasis gender. Pastinya ada tantangan yang terus dihadapi oleh pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan ini dalam penanganan kasus-kasus yang ada. Itu seperti apa, Ibu? Ya, kalau bicara tantangan memang banyak banget ya. Banyak ya. Mulai dari ya di tingkat masyarakat sampai dengan di tingkat aparat penegak hukum misalnya. Jadi ada satu kasus menurut saya yang cukup ekstrim yang sebetulnya menurut kami itu kekerasan berbasis gender sangat jelas ya. Satu ibu muda yang kemudian dihukum ya dituduh membunuh anak bayinya. Dituduh membunuh bayinya dan kemudian dibuktikan bahwa dia melakukan yang pada saat kami coba dampingi ya kan perempuan berhadapan hukum juga perlu mendapatkan pendampingan. Nah ternyata kasusnya bermula karena dia ini tidak siap untuk menikah. Dia ini tidak siap untuk memiliki anak lagi. Tidak siap untuk memiliki anak. Dan itu juga bukan hanya si ibu, tapi memang ini tuntutan dan tekanan dari suami, keluarga. Dari malah. Keluarga. Jadi istri ipar dan mertua itu karena mereka memang dari keluarga miskin ya, dari keluarga sangat yang membutuhkan dan tentu kebutuhannya apabila bertambah anak itu kan akan semakin besar. Nah akhirnya ipar dan ininya bilang kamu jangan sampai hamil, macam-macam, kamu ini tidak mampu hidupi dirimu dan sebagainya. Nah itu satu tekanan mental juga kan. Tapi di lain pihak suaminya menuntut dia untuk punya anak. Iya. Bukan cuma punya anak, sebenarnya bukan tujuan punya anak, tapi memenuhi hasrat suami istri gitu ya, tanpa pelindung ya. Jadi dia cuek aja walaupun istrinya sampaikan saya dilarang hamil, tapi tetap saja. Dilema juga ini sebenarnya ya. Nah disitulah sebetulnya peran-peran relasi gendernya kan kemudian sangat kuat di sini. Nah dia sebagai istri harus memenuhi kewajibannya terhadap suami. Nah dan itu tuntutan. Nah akhirnya singkat cerita si istri hamil, kehamilan 3 bulan 5 bulan disampaikan, si suami cuek aja gitu kan, nggak peduli, itu terus melakukan sampai dengan dia melahirkan. Tidak ada bantuan dari suami, dia melahirkan sendiri di pinggir sungai, di pinggir laut. Pinggir laut, kemudian tidak ada yang menolong karena kan ini di daerah pesisir di kepulauan. Akhirnya bayinya meninggal, ditemukan masyarakat dalam keadaan meninggal bayinya. Proses hukum lah. Proses hukum lah. Dan kemudian dibuktikan bahwa dia bersalah menghilangkan atau paling tidak membiarkan ya, paling tidak membiarkan ada si proses pembiaran di dalamnya ya. Inilah mungkin yang seperti yang Ibu Meisi tadi kemukakan, ada proses-proses yang harus diselidiki. Jangan sampai langsung divonis hukum tanpa melihat bagaimana atau apa yang terjadi sepenuhnya ya. Ini juga merupakan tantangan yang luar biasa ya yang dihadapi oleh pihak UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Pengarus Utamaan Gender edisi hari ini yang mengangkat topik kekerasan seksual berbasis gender. Kita menyapa kembali. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Dari siapa? Di mana ini? Saya SR di Makassar. Dari siapa? SR. Di Makassar. Silakan Pak SR, kita bersama Ibu Meisi Papayungan saat ini. Ya, selamat siang Ibu Meisi. Selamat siang Pak SR. Ya, begini. Selama ini kan yang Ibu nafsudaikan sebenarnya untuk kekerasan yang mengalami kekerasan terhadap perempuan dan anak ya. Ya. Begini Bu,
tidak banyak juga kasus ada namanya kekerasan terhadap laki-laki. Kekerasan terhadap laki-laki. Iya. Ini agak politik juga sebenarnya ya. Iya, betul. Tapi tidak banyak kita baca di media-media online terjadinya juga kekerasan terhadap laki-laki. Yang jadi pertanyaan saya itu, apakah termasuk juga saya mewakili teman-teman laki-laki ya, jika terjadi kekerasan terhadap laki-laki atau terhadap suami, Bisa mengadu. itu bisa mengadu ke sana. Bukan cuma malu-malu juga biasanya. Oke, malu-malu ya. Siap, Oke, Pak. baik. Ya, malu-malu kita biasa melapor kalau ada kekerasan. Baik. Karena selama ini kan stigmanya perempuan lebih lemah daripada suami. Padahal di zaman sekarang saya pikir Perempuan lebih kuat ya. perempuan Strong ya. perempuan yang lebih rewa, Bu. Baik. Laki-laki. Oke, Ya. itu aja Pak Eser. Ya, karena itu kan ada namanya sekarang terbentuk persatuan suami takut istri. Persatuan suami. Suami-suami takut istri. Oke. Iya, Baik. itu yang saja yang Oke. saya ingin tanyakan. Dan kemana kita mau mengadu itu? Kemana? Iya. Oke. Iya. Baiklah, terima Apakah kasih. dengan data pribadi kita? Terima kasih Pak Eser. Siap Pak Eser. Terima kasih. Iya, makasih. Selamat siang. Ini menarik ini Bu. Persatuan suami-suami takut istri ya. Perlindungan perempuan dan anak ini selalu ada. Tapi perlindungan terhadap laki-laki di mana mereka mau mengadu ya? Iya ya. Bagaimana menjelaskan ini Bu Messi? Jadi benar ya Pak SR ada juga kok laki-laki yang mengadu ke Ada kami. juga ya. Ada. Jadi terbuka ini ya. Iya. UPT Perlindungan Perempuan dan Anak itu laki-laki pun juga bisa mengadu ini Bu. Sepanjang terkait urusan perempuan dan anak. Oke. Ya. Jadi ada beberapa kasus yang pelapornya ataupun klien kami adalah laki-laki, tapi substansinya terkait misalnya anak ya. Iya. Terkait dengan ya tadi relasi perempuan dan laki-laki. Nah, salah satunya itu betul ada ya sebetulnya memang kasus ini kaya ya macam-macam soalnya. Jadi ada suami yang tadinya dilaporkan istri bahwa dia melakukan kekerasan KDRT, ya. Oke. Tapi setelah itu si suaminya lapor balik. Istrinya melakukan penghinaan, kemudian kekerasan psikis yang juga terjadi. Kadang-kadang mungkin berantem ya, saling dorong, saling apa. Dia bilang saya juga mengalami KDRT, saya didorong dan memang istrinya lebih gede gitu ya. Secara postur memang lebih besar jadi dan suaminya imut gitu. Nah, lagi-lagi kan kelihatan di sini relasinya. Pertama kali yang kami cek sebetulnya kadang-kadang di dalam assessment adalah misalnya dari segi usia. Oke. Biasalah dalam rumah tangga kan komunikasi dan apa itu pasti dilatar belakangi oleh banyak perbedaan gitu ya. Dari perbedaan usia saja misalnya, memang si ibu, si perempuan lebih tua dari si laki ini. Nah, kemudian dari segi pekerjaannya, pendidikannya, si istrinya ini S2, suaminya SMA, gitu ya. Kemudian ada perbedaannya ya. Sehingga peran-peran gender tadi yang baku yang kita kenal bahwa laki-laki dominan, dan sekarang sudah terbalik. Nah, hubungannya dengan konstruksi sosial adalah lingkungan sosial keluarga tidak bisa menerima itu. Nah, ini yang kemudian jadi pemanas biasanya ya, kompornya. Kemudian juga relasi ini juga tidak selesai dalam menerima posisi yang bertukar ini. Iya. Nah, singkat cerita betul kemudian terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Dan korbannya ya masing-masing korban. Masing-masing menjudge diri mereka adalah korban. Iya, dan tapi dua-dua juga pelaku gitu kan. Tapi kemudian yang korban kan tetap aja anak ya. Betul. Misalnya anaknya diperebutkan, kemudian ada kadang-kadang disembunyikan, nggak boleh ketemu dengan ayahnya, nggak boleh ketemu ibunya. Nah, ini penyelesaiannya kalau semua kita selesaikan di pengadilan, ya semua di kasus ini dua-duanya masuk penjara. Anaknya siapa yang ngurus coba ya? Nah, disinilah peran-peran mediasi biasanya kita lakukan. Kemudian sambil mengenali, jadi keluarga ini kan baru berapa tahun ya Pak? Baru 4 tahun menikah. Masih jadi memang sangat muda. adaptasi gitu, adaptasinya masih berat.
Sehingga di dalam mediasi dan kemudian dilanjutkan dengan konseling keluarga, konseling psikologis, itu diajarkan bagaimana kita bersharing tentang, kami punya psikolog ya, jadi sharing tentang bagaimana men-adjust ya, menyesuaikan peran-peran dengan kondisi-kondisi yang ada. Oke. Begitu barangkali Pak SR ya. Jadi tapi kami membuka diri kok terkait kalau misalnya Pak SR ada kasus tentang terkait perempuan ataupun anak, boleh ya datang silakan, melapor ya. Boleh. Tidak ada diskriminasi di sini Pak SR. Jadi silakan datang juga di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Itu tadi ada beragam tantangan-tantangan yang dihadapi nih Bu Messi. Mungkin bisa dijelaskan juga upaya apa sebenarnya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual ini berbasis gender? Ya, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan ya, dan tentu konsepnya secara nasional itu sudah disusun bersama ya. Iya. Salah satunya termasuk kalau kita bicara konteks pengaruh utamaan gender, maka tentunya pengaruh utamaan gender di dalam keluarga itu juga penting ya, sebagai unit terkecil dari masyarakat ya. Jadi kita akan sulit kalau kemudian memperkenalkan peran relasi gender ini kemudian atau mengarusutamakan kebijakan gender ini sudah di tingkat kebijakan sudah di tingkat kebijakan yang lebih tinggi ya. Ketika ini sudah pada dewasa yang sudah terbentuk dari awal. Nah, betul. Kita mau masuk dari keluarga, bagaimana peran-peran dalam keluarga itu diajarkan yang dia setara gender, kesetaraan gender di dalam keluarga perlu dilakukan pendidikan. Ada edukasi ya, ada edukasi terhadap anak gitu ya, sehingga adaptasinya nanti kemudian menjadi orang dewasa yang paham. Mungkin seperti kata Pak SR lagi, yang tadi itu tidak ada yang rewa di dalam keluarga ya, dalam rumah tangga. Betul, iya. Jadi sangat penting ini adanya edukasi Ibu Messi ya. Oke, kami juga masih mengundang partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di Pengaruh Utama Gender edisi kali ini. Line telepon di 0821 3333 9440 masih kami buka untuk Anda untuk bertanya langsung bersama Ibu Messi Papayungan selaku Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin ini kita berbicara seputar layanan konsultasi ini Ibu Messi. Apakah ada layanan untuk konsultasi permasalahan kekerasan berbasis gender ini Ibu Messi? Ya, mungkin nanti saya bisa sharing nomor hotline kami. Berapa itu Ibu? Sebentar ya, kita lihat dulu. Bisa di Ini terkait layanan untuk konsultasi ya, Ibu. Konsultasi. Atau mungkin bisa datang langsung juga ini? Boleh. Kami berada di Jalan Hertasning 6. Hertasning 6. Nomor 1. Ya. Itu di lokasinya di belakang DPR, ada kompleks di situ. DPR Makassar ya, DPRD Makassar. DPR nomor Makassar. Hotline-nya 0821 8905 Iya. 9050. 050. Siapapun bisa mengadu di sini ya, silakan, Ibu. Iya. Yang penting terkait dengan gender. Iya. Ada perempuan, ada anak di dalamnya. Laki-laki pun bisa, ini seperti pertanyaan dari Pak Yasar tadi di Makassar ya. Jadi buat Anda mendengar Pro 1 RRI Makassar sudah diinformasikan Ibu Messi Papayungan. Buat Anda yang mungkin punya permasalahan atau ingin konsultasi seputar permasalahan kekerasan berbasis gender ini, bisa langsung datang di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulsel pendengar. Ini di Jalan Hertasning nomor 1 Makassar, tepatnya di belakang kantor DPRD Kota Makassar. Atau mungkin langsung menghubungi hotline-nya ya di 0821 8905 9050. Sekali lagi di 0821 8905 9050. Kalau untuk websitenya ini apakah bisa langsung dicari ini? Iya, tinggal ketik aja PPA Sulawesi Selatan. Kemudian kami juga itu di webnya, kemudian ada juga di FB. Masukkan kata kunci PPA Sulawesi Selatan atau P2TP2 Sulawesi Selatan juga sudah muncul, dan di Instagram juga ada. Instagram juga ada dengan nama yang sama ya, Betul. PP2A. Oke, ini kita berbicara seputar gender kembali ini, Ibu Messi. Dampak apa sebenarnya yang ditimbulkan ini khusus ke anak ya, terhadap anak terkait kekerasan seksual berbasis gender ini? Iya, kalau kita bicara dampak ya, biasanya dampaknya memang akan kelihatan
dalam jangka panjang. Jangka panjangnya berkelihatan ya. Kalau kasus-kasus yang kami alami memang ada anak yang secara langsung kelihatan dampak psikologisnya. Tetapi ada juga yang tidak menunjukkan pada saat itu. Tetapi biasanya itu akan terekam dalam memori, kemudian juga akan mempengaruhi nilai dirinya tentu di masa-masa mendatang. Kami menganalisis beberapa kasus di mana kemudian anak korban kekerasan seksual itu, apalagi kalau pelakunya adalah keluarga, itu bisa menyembunyikan hal itu bertahun-tahun, sampai dengan dia tidak mampu menyimpan. Atau misalnya ada keluarga yang tahu. Nah, kenapa dia tidak berani menyampaikan? Karena pertama biasanya diancam ya. Ada kadang-kadang ada klien kami yang diancam akan dibunuh atau ibunya yang diancam dibunuh. Apakah ini masih dalam sebuah hubungan atau relasi dekat ini, Ibu? Iya. Pernah ada kasus seperti itu ya? Ada bahkan banyak beberapa. Nah, kemudian ternyata ini berdampak pada melihat relasi ayah dan ibunya di dalam rumah tangga, di mana memang posisi ibu nggak akan mungkin menang lah kalau dia dilaporin gitu kan. Dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sehingga itu mempengaruhi anak ini untuk menyimpan itu. Karena dia semakin takut kan, nanti saya kasih tahu tidak ada yang bela juga. Nah, dampaknya jangka panjang apa? Tentu ini akan mempengaruhi konsep diri, kemudian juga kalau posisi-posisi ini dipertahankan, maka dia juga akan memahami bahwa ya memang perempuan bisa dikasih begitu. Kasihan juga ya. Dan itu juga kemudian akan berpengaruh kepada pola asuhnya, kemudian kepada anak-anaknya. Lantas penanganannya ini seperti apa ini yang dianjurkan Ibu Messi? Nah, itu tadi memperkenalkan ya. Jadi untuk prevensinya adalah memperkenalkan relasi-relasi yang sehat di dalam keluarga, kemudian peran dan tanggung jawab masing-masing keluarga, kemudian juga mengajari anak untuk berani melaporkan masalah yang dihadapi, meskipun itu bersangkutan dengan orang terdekat, gitu ya. Jadi bagaimana mencari pertolongan keluar, karena kemudian anak-anak juga banyak yang akhirnya menghubungi keluarga lain, misalnya tante, om dan sebagainya, untuk membantu. Melaporkan. Ya. Ini berbicara tentang kekerasan seksual berdasarkan gender, pastinya banyak memunculkan ketidakadilan ini ya, atau mungkin boleh dikatakan penyalahgunaan kewenangan sebagai faktor adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Yang tadi sempat juga Ibu Messi ini jelaskan kepada pendengar Pro 1 RRI Makassar. Ini pendapat Anda seperti apa? Iya. Jadi di mana ada gap, di mana ada ketidakseimbangan relasi, biasanya akan memunculkan masalah. Nah, ini yang gap itu yang kita perkecil, sehingga memang di semua lini, baik di keluarga, masyarakat, di di tempat kerja, di kebijakan, itu semua harus bersinergi, harus inline, sehingga ini pencapaian tujuan kita untuk kesetaraan gender itu bisa tercapai. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, ini lumayan panjang ini ya. Tidak terasa waktu kita ini sudah akan berakhir di pengaruh utama gender kali ini. Mungkin di closing statement Ibu Messi Papayungan, harapan ini khususnya dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak agar mungkin dapat menekan kasus kekerasan seksual berbasis gender khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan. Ya. Tentu saja kami berharap bahwa pemerintah dan kebijakan serta masyarakat itu mendukung untuk melakukan prevensi melalui unit terkecil melalui keluarga dengan terlebih dahulu. Ya, dengan tadi mengedukasi peran-peran gender yang setara di dalam keluarga, kemudian juga mengedepankan hak-hak anak, dan jadi orang tua juga harus mengerti bahwa anak punya hak gitu ya, termasuk hak tidak menerima kekerasan ya. Nah, mungkin itu saja, kita mulai dari hal kecil dulu, sehingga nanti ini akan bergulir. Kalau semua keluarga bisa melakukan hal ini, maka saya yakin masalah-masalah kekerasan seksual itu bisa kita redam, bisa ditekan ya. Baiklah kalau gitu, terima kasih Ibu Messi Papayungan, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan, sudah bersama dengan kami di pengarus utamaan gender. Sehat selalu dan sukses selalu dalam menangani kasus-kasus yang ada ya. Mohon doanya. Tetap semangat. Salam sehat ini Ibu Messi. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di Lintas Makassar Siang di pengarus utamaan gender edisi hari ini, hari Selasa 12 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Mengapa engkau waktu itu putuskan cintaku, dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalin